Saya Inyoman Murdana, owner Undagi Bali, mempersembahkan video yang sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan disimak baik-baik. Om Swastiastu, Bapak Made, Mawali Tidang Matur, ngaturan perinean kewentanan perubahan utawi revisi mengenai rencana wewangunan Bapak Made. Nah niki PIS utawi pasad atau dampak depan nggih. Tidak ada perubahan yang terlalu prinsip. Nah sedikit dirubah niki mengenai aksesoris utawi pemasangan batu alam atau stil Bali nggih. Nah yang sebelumnya niki kan pilarnya langsung menerus sampai di atas ada stil Balinya, namun mungkin agar terkesan minimalis nggih. Jadi cukup yang buatkan tempelan stil Bali setengah saja nggih. Nah seperti niki. Setengah ke bawah nggih. Nah iki teler kanan kiri nggih. Nah niki perubahan mengenai PIS. Sementara untuk diangkul-angkul tetap seperti kemarin karena niki biar ada nuansa Balinya gede nggih. Nah raris untuk pasad di ruang praktek sama juga ada perubahan. Nah niki biar sinkron dengan graso niki nggih. Nah cuman tiang isi tempelan di bawah kemanten Pak. Nah mengenai di dalam tidak ada perubahan, sama seperti kemarin ya. Nah seperti niki propertinya tetap sama. Nah niki mengenai sedikit perubahan di pasad Pak. Nah niki pasadnya niki yang desain sedemikian rupa karena pertama niki adalah wilayah publik nggih, artinya umum. Jadi titiang berusaha mendesain niki agar terkesan ramai, kesan nggih. Jadi kalau kesannya ramai, semoga saja terus ramai dan rezeki lancar mengalir. Nah, seperti ini Pak. Dan kemudian fasilitas yang kita sediakan di sini, parkir terutama ya, sudah ada tempat parkirnya seperti niki Pak. Nah, nanti kalau tempat parkir tidak ada malah susah. Orang mampir nih ke susah nantinya nggih. Nah seperti ini ke, jadi fasilitasnya yang pikir sudah memadai niki. Nah seperti ini ke Pak. Nah raris titiang akan matur tentang perubahan di garase wakide nggih. Atau titiang langsung saja biar tidak ngeklus nggih. Titiang akan menjelaskan niki dari belakang Pak. Oke, akhirnya tidak nge-close juga nggih karena agak susah niki. Niki tidak akan close dumun. Ruang praktek tidak close ya. Angkul-angkul tidak close, di atas juga tidak close. Nah, tinggal graso mungkin nggih. Nah, jadi untuk grasonya Pak seperti banyak ada perubahan, jadi kesannya minimalis sekali Pak. Minimalis. Nah seperti ini polos ke. Nah, semakin polos semakin minimalis Pak. Nah, jadi tempelan batu alam niki polos dia, tidak ada terlalu banyak mainan, cuman sekedar kemanten nggih. Niki untuk tiang beton tinggal dicat saja, dipinis dulu, dicat, kemudian di bawahnya kita isi tempelan batu alam seperti itu. Nah kemudian untuk bagian depan niki ya, karena ini kategori bagian depan dominan katakanlah pandangannya nggih. Nah, jadi kita isi batu alam yang polos, yang putih, yang kayak di rumah tiang nih nggih. Nah, jadi kesannya sangat minimalis sekali. Nah kemudian untuk kusen Pak. Jadi modern di sini memakai aluminium nggih. Kemudian kaca. Nah seperti itu biar terkesan welcome. Nah niki untuk pintu ya, pintu masuk entry memakai sliding Pak ya. Ini bisa digeser ke timur maupun ke barat slidingnya.
Nah ini untuk jendelanya seperti ini, buka di bawah nggih. Sama aja swing sistemnya swing seperti itu. Atau barangkali kalau Bapak Made menginginkan sliding, ya tentu ini akan terkendala karena kita tidak bisa mendorong ke sini nggih. Jadi satu-satunya untuk membuka jendela niki adalah dengan mendorong ke depan, Pade. Nah, seperti itu swing ya. Cuman ini yang bisa di sliding untuk pintu utamanya. Jadi kesannya simpel. Kalau kita sinkronkan ke sini Pade untuk grasonya ya, graso dengan tempat ini nggih. Jadi netching ya, netching tidak ada yang terlalu banyak aksesorisnya. Simpel katakanlah ya, simpel sekali. Nah seperti ini ya, simpel. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya kan steel Balinya kental banget, banyak aksesorisnya ya, Bali banget lah nggih. Jadi benar-benar terlihat seperti balai Dajo. Nah untuk fasilitas tetap sama seperti kemarin, tidak ada pengurangan baik mengenai panjang maupun lebar Pade ya. Cuman di aksesoris niki saja biar terkesan minimalis seperti itu ya. Nah di sini mungkin dengan konsep niki kesannya modern minimalis, namun biaya bisa diminimalkan Pade. Nah seperti ini ketimbang kita membuat steel Bali yang murni, ada simarnya, ada lekuannya, ada gelungnya, pokoknya lengkap itu. Tentu dari segi biaya itu akan membengkak jadi keuntungannya kalau kita menggunakan aksesoris yang polos, simple seperti niki, akan bisa menekan biaya seperti itu ya. Seperti itu bangunnya kelihatan sederhana tanpa mengurangi makna. Masih sangat elok sekali Pade ketika misalnya kita ada tamu keluarga khususnya nggih. Tamu keluarga ya, jadi masih elok, masih terkesan santun katakanlah ya. Nah, seperti ini masih terkesan santun kita. Kenapa? Karena levelnya berbeda. Levelnya sudah kita tinggikan seperti ini, sama seperti balai Dajo yang kemarin nggih. Nah kalau kita misalnya lihat dari sini, dari timur katakanlah ya, jadi jelas ada perbedaan nggih Pade nggih. Jelas ada perbedaan. Di sini kita parkir misalnya, ataukah tamunya parkir di sini atau semeton nggih. Kemudian kita ngobrol di sini, terlihat lebih singgih ya, seperti ini nggih. Lebih menghargai kita jadinya kalau duduknya di sini seperti ini Pade. Nah kemudian Titiang menjelaskan tentang di tangga ini Pade. Untuk di tangga ya pemanfaatan ruang namanya nggih. Niki bisa untuk menyimpan barang-barang, alat-alat rumah tangga ya, seperti cangkul, sabit seperti itu. Tempat sarana berkebun katakanlah bisa lewat di sini juga bisa nggih Pade nggih. Jadi kita pakai aluminium dan kaca, sangat banyak bisa menyimpan alat-alat Pade. Seperti itu. Nah kemudian di sini ada taman nggih, taman kecil. Next akan Titiang jelaskan nggih. Kita akan naik terlebih dulu. Titiang menjelaskan ada sebuah perubahan yang prinsip Pade. Nah seperti itu, yuk kita naik sekarang. Nah niki yang pertama yang Titiang tampilkan adalah merajan dulu. Oke, merajan. Kita akan masuk ke merajan. Mengenai itemnya tetap sama seperti kemarin Pade. Cuman ada perubahan di piasan. Nah niki piasannya nggih. Karena piasannya melebar Pade. Seperti ini ya. Jadi artinya kita lebih banyak bisa manyahan Banten di sini. Kalau misalnya dane jero mangku akan mapekeling, mapujo, dawi dan alingsir, mawedo, mapujo, bisa mapujo di sini ya. Jadi di sini Bantennya, di sini Meranggo ligo, tapaan atau rantasan atau dasino nggih. Iki upakaronya seperti nikah Pade nggih. Nah, jadi agak gede
mampu mengakomodasi banyak Banten di sini. Nah, kemudian mengenai media halaman Natar Merajan katakanlah. Nah, di sini luas sekali Pak De. Luas lumayan untuk keluarga kecil menampung sampai 10 orang di sini nggih. Nah, seperti ini Pak De. Mengenai proporsi yang tidak akan lagi menjelaskan nggih, karena kemarin sudah yang jelaskan berapa jarak pengelurah dengan kemulan. Ini sudah profesional nggih. Artinya profesional sesuai dengan tempat. Memang segini dibutuhkan tempat. Yang menggeser nih tadi, dan kemudian memperbaiki nih karena kita menggeser tembok, kita majukan pekauhan gitu istilahnya. Tentu di sini juga berubah. Di sini kemarin kan ada cuma 2 pilar, sekarang ada 3. Nah, seperti ini nih. Nah, sekarang kita sinkronkan nih ada 3, jadi ideal. Pilar satu dengan pilar yang lain nih ideal jaraknya nih. Nah, seperti ini yang di tengah-tengah nih pilar wastane utawi lelengan nggih. Kalau yang di sudut-sudut niki padu raksa namanya. Padu raksa. Padu pertemuan raksa atau menguasai. Nah, kalau niki kajok angin, katakanlah niki kajok angin nggih. Niki adalah Sri Raksa, Aji Raksa, Ludro Raksa, dan Kalo Raksa. Nah, seperti itu. Laris mengenai Merajan sudah sudah kita gedekan. Oke, berapa sekarang luas Merajannya? Dia akan sedikit memberikan tentang luasan Merajan Pak De. Nah, niki kangin kauhnya 5,58 ya. Awalnya kan kemarin 4,58 meter, nambah dia lagi 1 meter. Nah, kemudian untuk kajok lautnya tetap dalam arti sekarang ukurannya hampir 6 kali 6 dia Pak De ya. Ini 6,01 nggih. 6,01 6 meter katakanlah kajok lautnya. Sementara kangin kauhnya 5,5 meter. Nah, seperti itu. Sedikit ada perubahan lagi 1 meter Pak De. Kenapa? Karena kita memperbesar piasan itu perubahannya nggih. Nah, laris titiang lantur niki lanjut menjelaskan tentang gedong suci. Oke, gedong suci nggih. Nah, niki gedong suci sudah tiang gedekan lagi gedong sucinya nggih. Nah, kemudian niki untuk pesayuban katakanlah nggih. Nah, niki pesayuban. Jadi yang buat kesannya minimalis di sini nggih. Nah, di sini kesannya minimalis, lebih permanen dari sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, cuman tempatnya habis sekarang sampai di sini, sampai batas nggih. Karena kita memang butuh tempat pesayuban niki. Megenyah katakanlah ya. Kalau penangkilan yang paling utama kan di sini. Nah, kemudian Titiang coba tampilkan sekarang propertinya. Nah, seperti ini. Kalau penangkilan utamanya tetap duduk di sini, yang tidak kebagian tempat di sini mungkin itu terdiri dari 5 orang, 4 orang, 6 orang. Nah, di sini secukupnya saja. Kemudian yang lainnya duduk di sini. Nah, ini masih dalam kategori satu keluarga. Nah, seperti itu. Satu grup katakanlah. Seperti ini Pak De. Cuman itu perubahannya yang paling prinsip. Ini digedekan gedong sucinya, niki digedekan juga, dipermanenkan, dan juga Merajan digedekan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sudah ya Merajan dan gedong suci sesuai dengan obrol kita kemarin sudah ditiang revisi, perbaiki nggih. Nah, sekarang yuk kita turun nggih. Nah, turun di sini. Kalau misalnya tiang geser figuran niki nggih. Tiang taruh sekarang figurannya di sini. Iki wanita atau nak istri niki nggih. Jadi bukan berarti hanya sekedar sebagai pemanis saja.
tapi niki sebagai apa ya, sebagai rujukan untuk bisa kita memastikan apakah bangunan kita itu sudah bisa sesuai dengan peruntukan. Itu pada prinsipnya Pak De. Perbandingan postur sekarang, perbandingan postur antara bangunan dengan orang. Karena yang paling dominan di sini nanti akan orang. Seperti ini ke. Bukan hanya sebagai pemanis. Sudah nggih. Jadi kakinya niki berdiri di bordes. Niki bordes namanya nggih. Nah, ketika kita berdiri di bordes seperti ini. Oke, yang posisikan dengan baik. Nah, ketika berdiri di bordes seperti inilah nanti perbandingannya. Seperti ini perbandingannya nanti, karena figuran istri niki tingginya 163 cm, 1 meter 63. Artinya ukur ini sudah umum untuk wanita Indonesia, seperti ini sudah yang tampilkan niki sudah ukurannya sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, kemudian niki kenapa hijau sekarang? Di sini adalah apa ya, nuansanya karena alam Jadi kalau kita isi cat yang bagus di sini tentu akan cepat pudar Pak De. Maka yang benar itu adalah alam alam, karena memang kena matahari dan hujan, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita apa ya, tembok ini kita isi vertical garden kan katakanlah ya, nanti kesan hijaunya dapat, jadi tidak terlalu panas sekali di rumah kita. Kayak di rumah tiang, kayak di rumah tiang yang di tiang waktu itu ke video call, ini ketela rambat ya, sama persis kan, sama persis. Jadi ini ketela rambat, kita pot, kita isi tanah ya, tanah subur, apakah kokopit, kemudian kotoran kambing, tanah subur pokoknya baru kita tanamin nanti ketela rambat, ketela madu itu boleh ya. Jadi keuntungannya apa? Satu, sejuk. Yang kedua, untuk bisa menyuplai O2, oksigen ya. Nah, di sini kalau kita beruntung nanti akan meumi niki selo niki meumi, jadi 1 ember ini kita dapat selo nanti ya. Tiang berhasil meumi ini kok. Manis sekali ya. Karena kita rajin untuk nyiram. Sistem penyiramannya, sistem irigasinya bisa kita setting ya, kita kasih di sini selang kemudian spoiler. Jadi kita buka keran aja langsung tersiram secara otomatis. Atau kalau memang bisa itu kita isi timer. Jadi setiap sore bisa disetting jam 5 misalnya, itu tersiram otomatis Pak De. Untuk vertical gardennya jadi di sini bisa, di sini bisa seperti di rumah tiang nikah kan otomatis dia. Otomatis vertical gardennya penyiraman irigasinya nikah otomatis. Bisa kita buat otomatis ya. Seperti itu Pak De. Jadi yang suka dengan konsep niki Kemudian untuk agar lebih terkesan hijau, ini kan ahlinya Pak D ya, suka utak-atik tanaman ya. Di sini bisa kita gantungkan ini, kita pakai paku beton misalnya ya, kita gantungkan tanaman di sini, tanaman. Nah di tangga juga bisa di tanaman gantungnya apapun itu, yang penting hijau. Itu dulu. Kemudian di sini di taman ini ada juga apa ya, bunga, kemudian ada kamboja. Jadi kita menciptakan suasana hijau lah di sini seperti itu. Kemudian kita lengkapi dengan apa ya, landscape-nya niki ada kolam. Nah, tiang tidak paham dengan bangun niki di mana saja bisa digeser niki. Nanti apakah bisa di sini diletakkan, di sini bisa di sini atau di mana saja ya, karena dia apa ya, kolam ini dalam bentuk unit bisa digeser-geser. Nah seperti ini Pak De. Nah jadi
harus ada nuansa airnya biar rumah kita tidak gerah Pak De ya. Kalau ada anak-anak, wah seneng nih ada ikannya di sini nantinya. Seperti ini kau. Nah kemudian penempatannya bisa sesuaikan sesuai dengan kesukaan, karena niki dalam bentuk unit bisa digeser, bisa kita tempatkan di sini misalnya, bisa. Nah seperti ini kau. Bisa kita tempatkan di sini, di mana aja atau di sini, Nah seperti ini kau Pak De. Nah kemudian Pak De kan suka apa ya? Bonsai. Nah seperti ini bisa diisi bonsai di sini. Di sini kan ada bangunan Pak De yang tidak saya buat ya. Warung katakanlah ya, katanya warung di sini memanjang sampai di sini ya. Jadi di belakangnya ini biar kesan rumah itu tidak membelakangi. Ya, sementara biar tidak terkesan membelakangi. Jadi kita isi aja ini. Nah, sama seperti niki. Nah, jadi kalau kita duduk di sini tidak terkesan membelakangi, Nah, kalau di tiang klus mungkin geraso jadi tiang klus ya, geraso. Oke, jadi karena geraso sudah di tiang klus, properti juga di tiang klus. Nah, ini tampak utaranya Pak De. Nah, seperti ini tampak utaranya, kalau kita duduk di sini. Duduk di geraso ini. Oke, tiang lampil ke geraso malih. Nah ini dari belakang. Kalau kita duduk di geraso niki, nah duduk di sini ya. Jadi asik kelihatannya, Nah, jadi tidak terkesan belakang sekali karena ada aksesoris di sini. Padahal ini adalah apa ya istilahnya nyamping. Nah seperti ini Pak De. Ya Pak De kan suka. Ini ahlinya Pak De niki untuk menata bonsainya seperti itu Pak De. Yang tidak terlalu bisa apa ya otak-atik tanaman, yang cuma penikmat saja ya. Nah seperti ini nanti Pak De tampilan ketika sudah rampung rumahnya. Jadi tidak ada kesan membelakangi istilahnya. Oke, akan yang tampilkan semuanya Pak De 100% angkul-angkul. Begitu kita masuk di angkul-angkul niki, jadi kita akan disambut oleh bonsainya Pak De. Wow keren. Begitu masuk ini kesan apanya ya, jadi kesan kreativitasnya Pak De itu pertama dibaca oleh semeton yang tumben kesini. Wow Pak De nya kreatif sekali. Nah kemudian begitu kita masuk Pak De, nah ini jadi di sini yang kita maksudkan tidak ada kesan nyampingnya. Nah, semua kelihatan cantik lah, dari belakang cantik, dari samping juga cantik. Oke, yang back ya, flashback dari depan ya, backnya ke depan malah niki ya. Oke, nah backnya ke depan ya. Nah ketika kita mau masuk niki, semeton atau keluarga atau orang lain mau masuk ke dari angkul-angkul kita, jadi kita sudah disuguhkan oleh tanam niki dan juga air niki kolam niki. Nah seperti ini ke. Jadi suasananya sudah beda kalau sampai di rumah, apalagi melihat ini ada hijau-hijau nih Pak De. Nah itu yang kita maksudkan ya Pak De ya. Pak De lah ahlinya dalam bidang landscape. Pokoknya urusan tanaman Pak De ahlinya ya. Kurang lebih seperti niki Pak De. Seperti niki tampilannya nanti rumah Pak De ketika sudah teraplikasi Pak De. Nah untuk sementara itu yang bisa Titiang sampaikan mengenai perubahan yang prinsip, yaitu di Merajan ya biasanya nah, kemudian gedung suci ini untuk pesayubannya, dan kemudian yang aksesoris ini menjadi minimalis. Sudah Titiang ubah sesuai dengan hasil komunikasi di telepon. Baik Pak Made, aksamayang atas keterbatasan Titiang, tetap juga Titiang melusur tuntunan sarang Pak Made, barangkali apanya, bagian mananya yang akan atau mau disempurnakan lagi. Untuk sementara sesuai dengan komunikasi di telepon, di WA nah, ini sudah bisa Titiang revisi. Nah, seperti ini Pak De. Baik Pak De.
Matur susmo ampurayang Sinabdityang dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.